Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Pada kali ini saya akan menyampaikan pengajian Gus Baha, yang mana beliau pada kali ini akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, sebab-sebab agama Islam bisa sampai ke Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak, mari kita dengarkan video berikut ini. Selamat mendengarkan. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 600. Nggih dong, wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kinten-kinten 600 tahun. Nggih, 600 kinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah kinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar kinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat, gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina, sing Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada jenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopo ini kepulauan King Nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana itu. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita jenggo Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini jenggo dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa rakyat, mau untuk sholat malam, akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu sopo kan. Oh, yo mesti asli made in Kenya. Mau nih pesa ndak kereta. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa ini? India, karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Aceh. Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lemotin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihi ba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ora kepengin wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famanaani. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten binaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran pun ikut keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-duwenya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina patah, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh patah.
Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo itu tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Lah mau tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Iku gak menyebar. Kudu ning kono. Dadi nek tukaran kudu sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning kono. Dalam sejarah pondok-pondok gede Pak barokah tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa, Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman rata-rata pasaran meningkat untuk Tuban. Itu penting untuk tadi kadang cuma repot kadang untuk tukaran nanti enggak lagi. Jadi ujung. Berarti meningkat ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang begitu. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi, itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya mau ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge, bahwa ini alamu salah nopo. Aku luwe roh, mungkin itu makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim, yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya bin Yahya bin Bafadol atau Balfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak Cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin Cenggu Zuriyah Rasul, tapi rai ini kok Cino? Mereka sih sedikit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu zuriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantai. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan rai ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya jelas sampai Nabi. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, putri Sempo Cina. Uswino Cina kok natapnya dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, turunan Nabi keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal Abu Lahab barangnya. Aku lalu ada di kiai sering dibantah kayak kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai dibantah. Coba sunat Nabi kok. Jadi Gus gak sunat karpet ya. Kontak aku. Maksudnya jiran sih. Gak cara kowe Abu Jahal juban. Juban Abu Lahab juban. Ya juban ana Nabi to Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane juban. Dibaca ngene apa? Oh manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi mergo Abu Jahal gak to. Salat sunah Nabi yo salat iku. Mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal ngene apa?
Agak deh. Karena dua versi film, versi tenar apa tuh? Lama anak gue misalnya Islam gugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Orang akhir orang Juban, akhir pola amal. Kau aja agak kena dulu film. Orang Juban di mana? Zaman Juban di mana kok? Sebagai. Jadi tangan-tangan jiran ini bener, tapi nggak tahu cara nggak salah paham. Seneng kamu udah salah paham ya. Dari kalau cerita itu tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya uji. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik.